Pentingnya bersungguh-sungguh karena dia syarat mendapat hidayah, jalan menuju takwa, kunci kesuksesan, dan jurus meraih keajaiban. Detailnya silakan tonton. Yuk sama-sama kita bahas beberapa hadis Rasulullah SAW. Ini yang dikumpulkan dalam kitab favorit saya. Ya, ini kitab favorit saya yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ini bersabda, ya, dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau meriwayatkan firman Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung dalam hadis qudsi. Jadi kalau hadis qudsi adalah Allah yang menyampaikan, tapi disampaikan melalui lisan Rasulullah SAW. Apabila seorang hamba mendekatkan diri kepadaku sejengkal, Masya Allah, sejengkal nih, ya. Jadi kalau hambaku mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekatinya sehasta. Sehasta itu mana ya? Kalau mendekat sejengkal, ya, dia akan mendekat sehasta setengah ini kayaknya, ya. Jadi kalau kita mendekat kepada Allah sejengkal, ya, Allah lebih sungguh-sungguh daripada kita, ya. Allah mendekat kepada kita dengan sehasta. Jadi, ya, Allah Subhanahu wa taala Maha baik gitu, ya. Maha bersungguh-sungguh. Jadi kalau kita bilang, saya tuh udah sungguh-sungguh, Allah lebih sungguh-sungguh lagi daripada kita, ya. Kemudian apabila, ya, ia mendekatkan dirinya kepadaku, kepada Allah maksudnya, sehasta, maka aku, ini bukan kau, ya, maka aku akan mendekat dengannya sedepa, ya. Jadi kalau dia dekat kepada Allah dengan sehasta, Allah mendekatnya dengan sedepa. Dan apabila ia datang kepadaku dengan, ya, berjalan, kita berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala tertati-tati, pelan banget, maka Allah mendatangi dengan berlari. Oh, hambaku itu, ya, tarawihnya sungguh-sungguh, dikejar sama Allah, ya, dikejar sama Allah. Kita datangnya jalan gitu, ya, sampai ngantuk-ngantuk tarawih gitu, ya, ngedengerin ceramah juga gitu, ya, ngedengerin ceramah juga, gitu, ya, nguap-nguap, tapi Allah sungguh-sungguh mendatangi kita gitu, ya. Jadi Allah itu lebih sungguh-sungguh daripada kita, ya. Maka yuk sama-sama kita lebih sungguh-sungguh daripada Allah, ya. Allah udah berikan yang, ya, terbaik buat kita. Hadis yang berikutnya, ya. Lihat di sini, ya. Ada dua nikmat di mana manusia banyak tertipu karenanya, yaitu kesehatan dan kesempatan. Hati-hati ini tertipu kita, ya. Tertipu dengan baru hari kedua Ramadan, ya kan? Tahu-tahu, ya, udah tinggal 2 hari lagi Ramadan. Tertipu kita, ya. Jadi jangan saja, ya, jangan sampai kita tertipu itu. Kemudian nih, ya, contohnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sesungguhnya Nabi SAW selalu bangun untuk mengerjakan sholat malam sampai kedua kakinya bengkak. Allah karim, Masya Allah. Ini mujahadahnya Nabi. Jadi Allah mujahadah, Nabi mujahadah, ya, sungguh-sungguh. Kita nggak mujahadah kebangetan gitu, ya. Aisyah sampai bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau berbuat demikian sampai kaki bengkak? Kita pernah kagak, ya, sholat sampai kaki kita bengkak? Kayaknya nggak pernah kayaknya, ya. Tapi ini Masya Allah, Rasulullah SAW, ya, bukankah Allah telah mengampuni seluruh dosamu, baik yang telah lampau atau yang akan datang? Udah diampuni semua dosanya. Udahlah, kamu tuh udah jamin masuk surga. Semua dosa diampuni, ya. Semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Rasulullah? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apa aku tidak pantas menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur? Allah udah kasih semuanya, ya. Tapi nggak mentang-mentang gitu. Rasulullah udah diampuni semua dosanya, nggak mentang-mentang. Kita kalau jadi nabi, udah diampuni semua dosanya. Kata-katanya wahyu, ya, pikirannya cerdas gitu.
Terus kemudian kita ngelunjak sama Allah. Lah kan kita sekarang ngelunjak, mata dikasih sama Allah malah dipakai buat ngelihat maksiat, ya kan? Telinga dikasih sama Allah, bisa dengerin yang lain-lain, bagus, bisa dengarkan azan, bisa dengarkan Quran, malah didengarkan untuk yang diharamkan Allah, mendengarkan aib-aib saudara dan seterusnya. Kita kan ngelunjak namanya. Kita punya lisan yang harusnya dipakai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata lisan kita dipakai berdusta, berbohong, menyakiti hati orang lain, berkata kasar. Ya Rabbi, ya. Sementara Nabi dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, beliau membalas apa yang dikasih kepada Nabi dengan bersyukur, ya. Nah, ini bentuk mujahadah, Masya Allah, ya. Ada lagi ya hadis nih, Rasulullah SAW apabila memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi nanti ya 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau senantiasa beribadah pada malam hari dan membangunkan keluarganya. Ya, nah, yuk sama-sama ya, kita nanti bersungguh-sungguh ngikutin Nabi, yuk bersungguh-sungguh dan mengikat erat tali pinggangnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah bentuk mujahadahnya Rasulullah SAW. Ada lagi hadis yang lain ya, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah dalam segala hal. Maka bersemangatlah untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu, serta mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Ya, jadi orang Islam itu harus kuat, ya, harus ya. Ini ada pertanyaan, nggak apa-apa, bagus ya. Pak Nas, saya harus bagaimana? Saya punya hutang sama seseorang hampir 12 tahun. Selama itu pula saya mencari orang itu untuk bayar, tapi sampai saat ini belum ketemu dan nggak ada orang yang tahu keberadaan orang itu. Iya, kalau nggak tahu ya kasih ke lembaga-lembaga ya, pesantren, ke masjid ya, ke anak yatim, titip ya, ini saya nggak ketemu orangnya udah 12 tahun nih gitu, saya nyicil ke kamu ya gitu, dalam hati aja ngomongnya nih, saya kasih gitu ya ke anak yatim gitu ya, kalau seandainya kita nggak tahu orangnya. Kemudian kalau tertimpa sesuatu, janganlah kau mengucapkan seandainya saya berbuat begini tentu akan terjadi begini begitu. Ya seandainya itu nggak boleh. Tapi katakan apa yang telah ditentukan Allah dan apa yang telah dikehendakinya pasti akan terjadi. Ya. Fa innalau minasyaiton, ya, karena fa innalau taftahu amali syaiton, ya, karena kata-kata seandainya di bulan Ramadan ini saya bisa sukses, andai saya bisa khatam 5 kali, khatam 2 kali, andai-andai, iya, berandai-andai. Bagaimana orang-orang berandai-andai itu? Ya udah, seandainya saya bisa khatam 2 kali sebulan. Baca Qur'annya cuma 2 halaman sehari. Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Orang-orang yang mau khatam 2 kali, ya bacanya minimal 2-3 juz sehari. Kalau mau 2 kali. Ya, jadi jangan sampai kita orang yang berandai-andai. Nah, ini yang kemarin ya saya sama anak-anak itu menghafalkan. Hujibatin nar. Coba ulangi sama-sama. Yuk 1, 2, 3. Hujibatin nar. Ya saya gedein ya. Sekali lagi. Hujibatin nar bisyahawat. Ya. Hujibatin nar bisyahawat. Hujibatin nar bisyahawat. Ulangi lagi terus begitu ya, kalau mau ngapalin memang begitu. Hujibatin nar bisyahawat. Hujibatin nar bisyahawat. Hujibatin nar bisyahawat. Wa hujibatil jannah bil makarih. 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 Hujibatin nar bisyahawat. Wa hujibatil jannah bil makarih. Apa artinya? Ya, artinya neraka itu dikelilingi dengan berbagai macam kesenangan. Ya, kesenangan yang menipu. Main gadget seneng ya kan, nonton TV seneng ya kan, main sama teman-teman seneng gitu. Tahu-tahu udah lewat waktu. Ya. Nah, neraka ya itu dikelilingi dengan yang nikmat-nikmat. Padahal ternyata di baliknya ada jurang api neraka. Maka hati-hati.
Hati-hati. Dan surga itu tertutup dengan berbagai macam ketidaksenangan. Ya, bil makari. Surga itu tertutup. Ibaratnya tuh surga itu kayak permata ya. Seandainya ada gedung yang indah, terus kemudian gedung itu ditutupi dengan hutan yang amat lebat begitu ya. Untuk datang ke gedung itu kita harus menerabas hutan-hutan itu. Nah, begitulah surga. Surga itu tertutup dengan berbagai macam ketidakmudahan ya. Maka kita harus mujahadah. Kita harus bersungguh-sungguh dalam ibadah ya. Sehingga akhirnya dengan seperti itu ya Allah Subhanahu wa taala kasih surga. Karena surga ini enggak murah, Bro. Surga ini mahal, Bro. Ya, kita harus mengejarnya dengan ya sungguh-sungguh. Hujibatin nar, hafalin ini ya. Hujibatin nar bisyahawat, dikelilinginya neraka itu dengan syahwat, dengan kesenangan yang menipu. Wa hujibatil jannah bil makari, dan ditutupi itu ya surga dengan hal yang enggak enak-enak ya. Maka yuk sama-sama ya. Dengan begitu akhirnya kita benar-benar serius sungguh-sungguh beramal ibadah ya. Nah, ini terakhir ya, sebelum kita masuk ke tamu kita, sudah ada dua tamu saya ya, Ibu Ganeviati sama Pak Ustadz Solishen ya, untuk membahas ini ya, dan nanti kita juga berdiskusi tentang keajaiban-keajaiban yang mereka dapatkan ya. Nih, dari Abu Abdullah Huzaifah bin Yaman Al-Ansari, suatu beliau dikenal sebagai tangan kanan Rasulullah. Jadi tangan kanan Rasulullah ya itu menyaksikan ini ya, karena Rasulullah tidak mungkin menceritakan. Suatu malam aku sholat bersama-sama Nabi. Sesudah baca Al-Fatihah, jadi pas sholat ya Nabi habis baca Al-Fatihah gitu. Terus kemudian beliau baca Al-Baqarah. Masya Allah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus dalam hati saya berkata, mungkin beliau akan ruku jika sudah baca 100 ayat. 100 ayat sampai mana tuh ya? Ya, saya kulu 141 tuh. Juz 2. Ya, 100 ayat. Tetapi setelah mendapatkan 100 ayat, beliau tetap baca. Ya Allah, lanjut nih. Masya Allah. Udah gemeter nih ya. Abdullah Huzaifah bin Yaman ini gitu ya. Huzaifah ini udah gemeteran nih gitu ya. Ya, dilanjut lagi dalam hati itu. Dalam hati saya bergumam lagi, mungkin beliau akan baca surat Al-Baqarah dalam 1 rakaat. Wah, 1 rakaat kali ini Al-Baqarah nih ya. Gitu ya. Ternyata setelah selesai 1 surat, beliau nyambung bacaan dengan membaca surah An-Nisa. Ya Rabbi, gitu ya. Tahu-tahu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Apa sih awal surat An-Nisa itu ya? Baca surat An-Nisa dari awal, ya Rabbi, ya. Ya, taqu rabbakum ya. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Waduh. Terus kemudian nih Huzaifah bin Yaman gitu ya. Ya Rabbi gitu ya. Beliau baca sampai selesai lagi surat An-Nisa. Setelah itu beliau mulai lagi baca surat Ali Imran, ya Rabbi. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran tuh. Ini mujahadahnya Nabi, Masya Allah. Ya, kan tadi ya, Nabi itu ya, sampai bengkak. Gimana sih sampai bengkak? Ya begini. Begini sampai bengkak, ya Rabbi. Beliau membacanya itu dengan tartil, ya, nggak buru-buru, ya. Alif lam mim. Ali Imran tuh ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi. مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Ya Rabbi, dengan tartil, baca Ali Imran dengan tartil. Jika beliau menemukan ayat yang mengandung tasbih, ya, maka beliau baca tasbih. Jika beliau menemukan yang mengandung perintah agar memohon, maka beliau memohon. Jika beliau menemukan ayat yang menyuruh untuk melindungi diri, maka beliau memohon perlindungan. Ya Rabbi, berarti berapa banyak ini? Sesudah itu beliau ruku dan baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, lamanya hampir sama dengan berdiri Allahumma. Ya, kemudian beliau bangkit dari ruku dan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, lalu berdiri lama, hampir sama lamanya dengan ruku. Malu ya. Mungkin Nabi itu mulainya dari habis Isya kali ya. Jam 9 gitu ya. Jam 9 mulai dah tuh sholat gitu. Selesainya subuh ini. Ya. Selesainya sebelum subuh ini ya Rabbi. Ya. Kemudian beliau sujud dan membaca Subhana Rabbil A'la, lamanya hampir sama dengan berdiri. Hadis riwayat Muslim. Ya Rabbi. Jadi kalau bicara tentang mujahadah, ya, enggak ada yang mengalahkan Nabi. Masya Allah. Masya Allah. Ini sampai tuh ya. Saya sholat bersama-sama Nabi pada suatu malam. Beliau memperpanjang sholat sampai ada keinginan buruk yang terbetik dalam benakku. Maksudnya tuh pengen, ya Allah, udah capek ya Allah, udah capek ya Allah. Terus kemudian udah selesai nih ya, udah selesai sholat. Nabi nanya, tadi kamu terbetik apa di benak gitu ya? Apa tuh tadi kamu yang terbetik di benak kamu? Abdullah menjawab, saya ingin sekali duduk karena keletihan dan kemudian meninggalkan engkau ya Nabi. Gitu. Saking lamanya, ya Allah. Tapi gini ya, kalau kita jadi imam, sholat wajib kagak boleh panjang-panjang. Nanti ya jamaahnya pada bubar. Suatu ketika pernah ada seorang sahabat Nabi yang panjang sekali sholatnya. Kemudian jamaahnya satu orang bubar, lapor sama Nabi, ya. Kemudian yang imam itu diomelin sama Nabi gitu ya. Aduh, Masya Allah. Jam berapa? Jadi berapa kali bacaan tasbihnya? Kagak ngerti dah tuh. Kagak ada dalam hadisnya. Cuma intinya mah banyak lah baca tasbihnya. So, bismillah yuk teman-teman semua ya. Kita ya, apa bahasanya tuh? Pengen bikin Nabi itu bangga ya sama umatnya. Ya, kita pengen bikin, ya Allah, ya, aku umat Nabi Muhammad, ya, aku umat Nabi Muhammad, itu ya, aku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, aku ingin berdekatan dengan nabimu, gitu, buktikan. Jadi bukan cuma sekedar lau, ya, andaikan aku jadi umatnya Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.